Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama melakukan presentasi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Communication and Editing. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Tesmanto SEMM selaku dosen pembimbing. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi ini. Sebelum kita mulai presentasi ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wanda Salsabila dari Universitas Pancasakti. Nomor induk mahasiswa saya 18.020.10.15. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Saat ini saya masih berada di semester 5. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Communication and Editing Video Animation. Mata kuliah Communication and Editing Video Animation membahas tentang proses pengkomunikasian pesan lewat gambar-gambar hingga penarik perhatian layak dalam dunia periklanan. Pembahasan materi ditekankan pada konsep penciptaan yang berkaitan dengan proses pembuatan karya, desain, termasuk komponen-komponen dalam desain. Buku referensi 1. Sutherland and Ellis K. Advertising and the Mind of the Consumer, PPM, Jakarta 2000. 2. Agus Trijanto, Copywriting, PT Remaja Rosda Karya, Bandung 2002. 3. William F. Arnes, Contemporary Advertising, MS Graw Hill 2002. 4. Puji Rianto, Desain Grafis Komputer, Penerbit Andi, Yogyakarta 2005. 5. Kartika Darsono Soni, Pengantar Estetika Rakayasa Sain, Bandung 2004. 6. Sekhari Agus dan Yan Sunaria, Sejahtera dan Perkembangan Desain Indonesia, ITB Bandung 2002. 7. Budi Setiono, Reka Reklam PPPI Galang Press, Yogyakarta 2007. Penilaian nilai akhir perkuliahan diperoleh dengan penggabungan komponen seperti berikut ini: kehadiran 10%, kuis 20%, UTS 30%, UAS 40%. Ruang lingkup perkuliahan 1. Pengertian sejarah dan perkembangannya serta ruang lingkup dari Communication and Editing Video Animation. 2. Bentuk-bentuk karya komunikasi visual beserta ciri khasnya. 3. Karya komunikasi visual sebagai sarana menarik konsumen dan menciptakan citra perusahaan di mata masyarakat. 4. Mengenal unsur desain diantaranya garis bidang, bentuk, warna. 5. Mengenal unsur desain diantaranya ruang gelap, terang, tekstur, dan komposisi. 6. Unsur teks sebagai daya tarik dalam menyampaikan pesan atau disebut juga dengan istilah copywriting. 7. Tipografi sebagai seni, meramu teks sehingga lebih menarik dalam memvisualisasikan pesan yang akan disampaikan. 3. Buku referensi. 4. Kuis. Tujuan instruksional umum. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa bisa memahami tentang pengertian Communication and Editing Video Animation secara menyeluruh dan memahami sejarah perkembangnya serta definisi maupun ruang lingkupnya. Tujuan instruksional khusus 1. Mahasiswa dapat memahami serta menjelaskan pengertian Communication and Editing Video Animation berbagai macam sumber. 2. Mahasiswa dapat memahami serta menjelaskan pengertian tentang sejarah dan perkembangannya komunikasi visual. 3. Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup dari komunikasi visual. Pengertian Communication and Editing Video Animation. Komunikasi visual berasal dari kata komunikasi, yang berarti menyampaikan pesan seorang atau lebih kepada orang lain lewat media tertentu. Dalam komunikasi terdapat unsur di dalamnya diantaranya 1. Komunikator, 2. Pesan, 3. Media, 4. Komunikan, 5. Efek, dan 6. Umpan balik.
Visual berarti gambar dan juga bisa diartikan sebagai suatu penggambaran. Segala sesuatu yang dapat terlihat secara kasat mata. Jadi komunikasi visual dapat diartikan menyampaikan pesan seseorang atau lebih kepada orang lain lewat media tertentu, melalui bahasa gambar. Gambar sebagai kekuatan utama dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Perkembangan desain grafis, komunikasi visual. Komunikasi visual mengalami perkembangan seiring dengan bertumbuhnya peradaban dunia di antaranya. 1. Dimulai 25 tahun SM di mana manusia purba telah menggambar di dinding dengan gambar hewan buruan. 2. 1500 tahun SM, bangsa Mesir telah mengenal tulisan bergambar hieroglifi dengan daun papirus sebagai kertasnya. 3. 800 SM, orang Yunani dan Romawi telah membuat alfabet dengan 22 karakter. 4. Abad 11 zaman peralihan dan pertengahan kaum bangsawan yang ada di gereja telah mengembangkan huruf bermotif yang banyak mengandung ornamen. 5. Abad ke-12 orang-orang Eropa sudah mengenal kertas dan mulai menulis di atas kertas. Pabrik kertas Fabriano di Italia 1276 dan Troyes di Perancis 1348. 6. 1450 orang kebangsaan Jerman Johann Gutenberg menemukan mesin cetak yang mampu memproduksi ribuan cetak di atas kertas dalam waktu yang singkat. 7. Tahun 1600 John Baskerville dan Franciscus Didot serta 1700 Giambattista Bodoni telah menciptakan huruf yang lebih berkesan, tebal, tipis, ringan, dan sans serif. 8. 1820 muncul katalog pertama yang berisikan tentang spesifikasi satu produk dan juga malah poster telah ramai di daratan Eropa. 9. 1826 Joseph Niepce menemukan teknik fotografi pertama dan mulai media katalog, poster, dan majalah dipenuhi dengan gambar dan teks. 10. 1890 hingga 1910 muncul gaya penyampai pesan. Kita harus memahami keadaan dan sifat-sifat dari sasaran kita. Target audience. Dengan kita memahami apa, siapa, dan bagaimana dari sarana kita, sehingga semua apa yang kita sampaikan akan mengena dan efisien. Sebuah pesan akan percuma jika tidak dipahami oleh penerimanya. Bila kita bicara dengan perbandingan biaya yang kita keluarkan, maka hal tersebut sama saja dengan pemborosan. Dengan demikian, sebelum kita melakukan penyampaian pesan, kita harus memahami dulu sasaran kita. Setelah itu baru menentukan bagaimana pesan tersebut disampaikan. Pengertian sensasi. Dennis Kohn, proses sensasi terjadi bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls saraf dengan bahasa yang dipahami otak. Benjamin, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, dan konseptual. Sensasi deteksi atau pengalaman langsung terhadap energi sebagai hasil dari kejadian di lingkungan maupun kejadian dalam diri kita. Indera penerima. Indera penerima dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan asal sumber informasi. Ekstrospektor, reseptor yang memberikan respon terhadap stimulus yang datang dari luar tubuh kita seperti cahaya, suara, bahan kimia, dan lain-lain. Interseptor, reseptor dari sistem saraf otonom dan disebut juga visereptor yang memberikan perasaan sadar, mempunyai fungsi regulasi. Proprioseptor, reseptor yang terutama berfungsi untuk regulasi dan hampir sensasi seluruhnya adalah
mekanoreseptor yang memberi sinyal tentang kecepatan dan biasanya regan dan tegang otot. Proses penginderaan sensasi, proses sensorik, alat indera, proses sensorik yang berkaitan dengan alat-alat indera. Definisi atensi, pemusatan pikiran pada suatu objek dan pada saat yang sama seseorang mengabaikan objek lain. Pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi. Kecenderungan manusia untuk fokus pada sensori stimuli tertentu dan mengabaikan stimuli yang lain. Pemusataan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap suatu objek simultan atau sekelompok pikiran, pemusataan kesadaran. Sifat-sifat atensi mental manusia yang terbatas memproses rangsangan yang ada. Kemudian manusia membutuhkan bantuan otak untuk memproses rangsangan tersebut. Mengarahkan suatu informasi tertentu mempercepat proses mental mengolah suatu rangsangan. Semakin tua seorang manusia, maka kemampuan atensinya akan semakin tinggi. Jenis-jenis atensi: selective attention, focused attention, divided attention, sustained attention, lack of attention. Proses atensi terbagi menjadi dua: satu, proses sadar, dan dua, proses tidak sadar. Fungsi atensi, terdapat tiga fungsi dalam mengendalikan atensi terkendali. Satu, deteksi sinyal, bertugas untuk mendeteksi kemunculan dari rangsang khusus. Dan dua, atensi selektif, memilih suatu rangsang tertentu dan mengabaikan rangsang lainnya. Tiga, atensi terbagi, menempatkan sumber daya atensi secara bijaksana untuk mengkoordinasi pelaksanaan beberapa tugas sekaligus. Neurologi atensi. Tentang neurologi atensi, yaitu atensi ini terkaitkan dengan fungsi otak, di mana yang menerima dalam memproses semua stimuli yang adalah otak manusia. Pada proses atensi terkendali, bagian otak yang proses semua stimuli yang ada adalah bagian anterior yang terletak di dalam frontal lobe dan posterior yang terletak dalam parietal lobe. Di sini ada gambarnya dan saya nanti bakal saya jelaskan. Kemacetan dalam pemrosesan informasi, input sensorik berjumlah besar dan di bagian tutup yang situnya informasi yang diolah. Terima kasih. Topik yang kedua saya akan menjelaskan topik yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam communication and editing video animation. Berikut bahan ajar multimedia menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam communication and editing video animation untuk multimedia. 1. Estetika, desain grafis. 2. Sketsa. 3. Menggambar perspektif. Dan 4. Menggambar objek. Dan 5. Menggambar ilustrasi. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan efektif. Mungkin dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art. Seperti jenis desain lainnya, desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode merancang produk yang dihasilkan rancangan, ataupun disiplin ilmu yang sebuah konsep atau ide biasanya tidak dianggap sebagai sebuah desain sebelum direalisasikan atau dinyatakan bentuk visual. Pada pertengahan 1980, kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis memperkenalkan satu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer
dan penciptaan image 3 dimensi yang sebelumnya adalah merupakan kerja yang susah payah. Desain grafis dengan komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil dari tata letak atau perubahan tipografi dengan seketika tanpa menggunakan tinta atau pena, atau untuk mensimulasikan efek dari media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. Seorang perancang grafis menggunakan sketsa untuk mengeksplorasi ide-ide yang kompleks secara cepat, dan selanjutnya ia memiliki kebebasan untuk memilih alat untuk menyelesaikan dengan tangan atau komputer. Daftar software desain grafis. Ada beberapa software yang digunakan dalam desain grafis. Desktop Publishing. 1. Adobe Photoshop. 2. Illustrator. 3. InDesign. 4. PageMaker. Dan 5. CorelDRAW. Dan 6. GIMP. Dan 7. Freehand. Dan 8. ImageReady. Daftar software desain grafis. Ada beberapa software yang digunakan dalam desain grafis. Web design. 1. Macromedia Dreamweaver. Dan 3. Microsoft Frontpage. Dan 3. Notepad. Dan 4. Adobe Photoshop. Daftar software desain grafis. Ada beberapa software yang digunakan dalam desain grafis audio visual. Ada 1. After Effects, dan 2. Premiere, dan 3. Final Cut, dan 4. Flash atau sebelum Macromedia Flash. Daftar software desain grafis. Ada beberapa software yang digunakan dalam desain grafis rendering 3 dimensi. 1. 3 dimensi Studio Max, dan 2. Maya, dan 3. AutoCAD, dan 4. Google SketchUp, dan 5. Render. Beberapa contoh gambar desain grafis. Kalian bisa lihat. Nah, beberapa contoh. Tujuan mempelajari desain grafis. 1. Mengenal konsep desain grafis untuk diterapkan dalam berbagai bidang desain. Mengenal desain grafis sebagai pengolah visual data informasi multimedia. Memahami elemen desain grafis sebagai alat penyampaian pesan yang seefektif, efisien, komunikatif, dan estetis dalam konteks media. Manfaat desain grafis di bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu 1. Mempercepat proses belajar mengajar dengan cara menyajikan suatu pelajaran dalam bentuk grafis, dan 2. Memperkenalkan dunia desain grafis kepada siswa sehingga siswa dapat mengimplementasikannya di dalam lingkungannya. 3. Memperkenalkan kepada siswa tentang program aplikasi desain grafis. Prinsip graphic designer. 1. Skala proporsi, 2. Fokus, dan 3. Kontras, dan 4. Irama, dan 5. Keseimbangan, dan 6. Kesatuan. Menurut Suyanto, desain grafis aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan perjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi. Menurut Jessica Helvan, kombinasi kelompok kata-kata dan gambar, angka-angka, dan grafik, foto-foto, dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, atau aplikasi pengolah multimedia. Program yang termasuk dalam kelompok ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia berisi promosi, profil perusahaan, maupun yang sejenisnya, dan dikemas dalam bentuk CD maupun DVD. Multimedia tersebut dapat berisi film atau movie, animasi, teks, gambar, dan suara yang dirancangkan sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan lebih interaktif dan menarik. 1. Mendidik siswa desain komunikasi visual yang difokuskan pada pemahaman
keilmuan dan keahlian dalam bidang desain grafis yang berbasis teknologi komputer sistem serta software komputer grafi yang memiliki kemampuan merancang karya desain, komunikasi visual statis maupun dinamis. Dual fokus atau option pendidikan menekan pada improvement dan aplikasi keahlian profesional dalam bidang desain grafis, multimedia dan komunikasi periklanan, dan dituntut penguasaan keahlian bidang desain grafis dan penulis naskah dengan mempertimbangkan faktor-faktor persuasi, komunikasi, media riset, tipografi, fotografi, dan ilustrasi. 3. Mendidik desainer profesional yang memiliki basis teori atau pengetahuan komunikasi visual, kreativitas, keterampilan mendesain baik secara manual maupun digital, serta memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab pada pekerja. Dan 4. Mendidik desainer profesional yang memiliki basis memberdayakan kekayaan budaya berupa Nusantara sebagai kekuatan kompetensi lokal dan global. Tujuan pendidikan desain komunikasi visual: mengalihkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan tinggi sehingga memiliki kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu merumuskan gagasan secara sistematis dan mengkomunikasikan secara efektif. Warna adalah salah satu elemen yang cukup penting dalam desain grafis dalam ilmu seni rupa. Warna bisa mewakili emosi dari karya tersebut, sehingga pesan dari karya tersebut bisa lebih mudah diterima oleh audiens. Elemen warna dalam desain grafis juga memiliki fungsi tersebut. Untuk lebih detailnya bisa lihat gambar sebelah. Tips memilih warna untuk karya desain grafis. Tips memilih warna untuk karya desain grafis yaitu 1. Color scheme designer. Pada intinya, tools ini memberikan kemudahan pada kita untuk membuat kombinasi warna yang pas dengan hanya messenger mouse. Kombinasi warna yang dihasilkan lumayan bagus, tapi tentu saja harus dipilih lagi sesuai kebutuhan. 2. Color schemer. Pada web ini kita tidak bisa membuat kombinasi warna secara interaktif, tetapi web ini menyediakan beberapa kombinasi warna menarik yang telah dibuat oleh para member di sini. Kita dapat nge-search kombinasi warna yang diinginkan. Misal color blender, sayang sekali ketika artikel ini dibuat akses menuju web ini tidak bisa terlaksanakan. Sekilas tentang website ini, kinerjanya habis sama, yaitu memilihkan warna. Untuk Anda yang berbeda adalah warna-warna yang ditampilkan adalah hasil blend atau percampuran antara warna-warna, sehingga Anda lebih bisa memilih warna dengan adanya pilihan yang terbatas. Color Lovers, situs terfavorit yang dibuat tahun 2004, ini dilengkapi dengan template yang super banyak dan saran pemilihan warna yang matching. Bantuan dari komunikasi dengan sharing warna yang didapatkan membuat situs ini unggul di bidangnya. Lihat saja Adobe Color, sangat mirip dengan situs ini, hanya beda flash doang. Pantone, sesuai dengan namanya, website ini memang spesial di bidang Pantone, menggunakan geosistem akurat. Saya mengatakan akurat karena ada beberapa pakar warna yang tersusun dalam katalog warna adalah Seni Plus Ilmu Perhitungan. Terutama situs ini menyediakan opsi original. Nah, kita bisa coba situs ini jika menginginkan tampilan potensi nada alias tidak norak. Unsur desain. Unsur desain 1. Ilustrasi, dan 2. Teks, dan 3. Tekstur, dan 4. Warna, dan 5. Ruang, dan 6. Bidang, dan 7. Grafis. Desain grafis memiliki beberapa macam basis karya dengan melihat komposisi elemen-elemen yang terdapat dalam karya tersebut. Di antaranya adalah 1. Desain berbasis image. Desainer membangun image yang merupakan
representasi dari gagasan pribadinya atau klien bisnisnya. Image sangat kuat untuk dipercaya dan merupakan alat komunikasi yang dapat mempengaruhi, mampu menyampaikan tidak hanya informasi tetapi juga suasana hati dan emosi. Orang akan beraksi terhadap image secara instinktif berdasar pada kepribadian mereka, asosiatif berdasarkan lingkungannya, dan eksperientif akibat pengalaman sebelum. Desain berbaris type. Dalam beberapa hal, para desainer bersandar pada teks untuk menyampaikan suatu pesan, tetapi mereka menggunakan kata-kata dengan cara yang berbeda dari tata cara yang biasa dilakukan oleh para penulis. Bagi para desainer, mereka melihat visual teks adalah sama pentingnya seperti maksud atau arti dari teks itu sendiri. Format visual teks, baik tipografi yang dicetak atau penulisan buatan tangan, memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melaksanakan fungsi komunikasi, dan seorang desainer pasti sadar bahwa keberadaan teks harus memiliki fungsi readability atau keterbacaan. Desain berbaris image dan type. Para desainer sering berkombinasikan antara tipografi dan image untuk komunikasikan satu pesan pada audiens. Eksplorasi dengan berbagai kemungkinan kreatif yang dipresentasikan dalam kombinasi tipografi, teks dan sebagainya, dan image, fotografi, ilustrasi, dan seni rupa bertujuan memberi tampilan serta informasi yang lengkap sehingga para desainer tidak hanya menciptakan kesesuaian antara letter forms dan image berlaga, tetapi juga untuk menetapkan keseimbangan terbaik di antaranya keduanya. 4. Desain berbaris, simbol, logo, dan layout type. Simbol dan logo adalah hal yang spesial berbentuk informasi yang sangat ringkas dan berfungsi sebagai identifiers. Simbol adalah representasi abstrak dari gagasan atau identitas tertentu. Logo adalah visual dalam format simbolis yang berfungsi mewakili konsep-konsep atau kelompok tertentu. Nirmana dalam desain grafis. Meski nirmana dipahami sebagai sebuah bentuk yang tidak berbentuk dalam konteks desain komunikasi visual, nirmana memegang peranan penting perihal bagaimana menata dan menyusun elemen dasar desain komunikasi visual. Peranan penting lainnya di dalam